Nah, anak-anak, untuk bagian A, yang bagian penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, di sini Ibu akan memberikan satu contoh. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ada soal 3/4 ditambah 5/2. Maka kita samakan dulu penyebutnya. 4 dan 2 ini kita samakan penyebutnya. Anak-anak bisa menggunakan KPK atau cari persamaan yang bisa dibagi 4 dan juga dibagi 2. Nah, kita coba 4. 4 kan bisa dibagi 4 dan juga bisa dibagi 2. Kita tulis di sini persamaan yang sama atau penyebut yang sama itu 4 ditambah di sini 4, penyebutnya sama ya. Kemudian 4 ini kita bagi dengan ini. 4 dibagi 4 itu 1. Kemudian kita kalikan dengan ini. Kalau ini ke sini dibagi, kalau ini dari 4 ke sini itu dikali. Kita 4 bagi 4 itu 1. Kemudian 1 dikali dengan 3 yaitu hasilnya 3. Kemudian yang ini kita tarik garis, 4 ini kita bagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Maka hasilnya 4 bagi 2 itu 2. Hasilnya 2, 2 dikali dengan 5. Maka hasilnya yaitu 10. Nah, ini persamaan. Nah, ini penyebutnya udah sama ya anak-anak. Kita langsung tulis saja di bawahnya. Penyebutnya sama, 4. Kemudian 3 ditambah 10 sama dengan 13/4. Nah, 13/4 bisa kita perkecil lagi dengan 13 dibagi 4. 13 ini kita bagi dengan 4. Maka hasilnya 13 bagi 4 itu ada 3. Berarti 3 kali 4 itu ada 12, berarti sisanya 1. 1 kita tulis sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya tetap sama, 4. Kita tulis 4. Jadi hasilnya yaitu 3, 1/4. Anak-anak, sekarang Ibu akan berikan contoh bagian B, yaitu pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Di sini Ibu berikan satu contoh, penyebutnya sudah berbeda. Di sini ada 9/6 kita kurang dengan 4/3. Maka kita samakan dulu penyebutnya. 6 dan 3 ini kita samakan penyebut. Maka 6, coba 6. 6 bisa dibagi 6? Bisa. Jika 6 dibagi 3, bisa juga. Jadi kita pakai 6 coba ya. Anak-anak harus mencoba terus ini. Persamaan penyebutnya, cari bilangan yang bisa dibagi dengan penyebut yang ada. Sama-sama bisa dibagi. Ini kan 6. 6 bisa dibagi dengan 6. Kemudian 6 juga bisa dibagi dengan 3. Maka ini penyebutnya 6. 6. Nah, 6 ini kita bagi dengan 6. Dibagi ya ini. 6 dibagi dengan 6 hasilnya 1. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan 9. Kita kalikan. 1 dikali 9 hasilnya 9. Kemudian 6 kita bagi dengan 3. 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3 hasilnya yaitu 2. Kemudian 2 ini kita kali dengan 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Maka dari itu ini penyebutnya udah sama. Maka kita tulis saja jadi 1, 6, 9 dikurang 8. Hasilnya 9 kurang 8 itu 1/6. Penyebutnya tetap sama. Jadi hasilnya yaitu 1/6. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan berikan satu contoh tentang penjumlahan pecahan campuran. Nah, untuk mengerjakan penjumlahan pecahan campuran ini nanti ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan mengubah pecahan campuran, ini disebut pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa itu contohnya seperti ada 2/3, kemudian ada 4/2, seperti itu. Nah, ini disebutnya pecahan campuran. Nah, cara mengubahnya,
1, anak-anak perhatikan 1 ini kita kalikan dengan 4. 1 ini kita kalikan dengan penyebut. Penyebutnya 4. 1 dikali 4 itu adalah 4. Kemudian setelah dikalikan dengan penyebut, hasilnya ini kita jumlahkan dengan pembilang. Maka kita jumlahkan dengan 2. Hasilnya 6. Kemudian ini yang satunya 2. 2 kita kalikan dengan 6. 2 dikali 6 itu 12. 12 kita tambahkan dengan penyebut. Penyebutnya 1. Maka hasilnya yaitu 13. Ini penyebut ya. Nah, kemudian ini tetap penyebutnya. Penyebutnya tetap kita tulis 4 dan 6. Tapi pembilangnya berubah, ini tadi yang kita tulis. Yang pertama 6, yang kedua kita tulis 13. Kemudian kita samakan penyebutnya. 6 dan 4 sama-sama bisa dibagi berapa? Bilangan berapa yang sama-sama bisa dibagi 4 dan 6? Kita coba 8 bisa dibagi 4, bisa. 8 bisa dibagi 6, tidak bisa. 10 bisa bagi 4, tidak. Bisa bagi 6, juga tidak. 12 bisa bagi 4, bisa. Bagi 6 juga bisa. Berarti penyebutnya yang sama, yaitu 12. 12 ini kita bagi dengan 4. Ingat ya, 12 ini kita bagi dengan 4. 12 bagi 4 itu 3. 3 kali 6 itu 18. Kemudian 12 ini kita bagi dengan 6. 12 bagi 6 itu 2. 2 dikali 13 itu 26. Kemudian kita jumlahkan. Di sini langsung saja tulis 12. Kemudian 18 kita jumlahkan dengan 26. 18 ditambah 26 yaitu, kita hitung 18, 26, 4. Berarti 4. 44 kita bagi dengan 12. 44 dibagi 12 itu 3. Kalau 3 dikali 12 hasilnya itu 36. Kemudian sisanya kan belum penuh tuh, jadi 44 karena 3 kali 12 kan 36. Sisanya itu berapa? Sisanya ini berapa? Sisa dari pembagian tadi. Sisanya yaitu ada 8 per 12. Nah, ini 8 dan 12 ini bisa anak-anak perkecil lagi, yaitu dengan 3-nya ini nanti tulis tetap, 3 tetap. 8 dan 12 ini bisa kita perkecil dengan dibagi, sama-sama dibagi 4. Kalau 8 dibagi 4 itu 2, 12 dibagi 4 itu 3. Jadi ini tetap 3, 2 per 3 hasilnya. Atau anak-anak sampai sini juga nggak apa-apa. Nah, anak-anak, untuk mengetahui atau menghitung penjumlahan pecahan campuran ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan memisahkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan pada pecahan campuran. Contohnya seperti ini, kita samakan saja contohnya ya. Contohnya itu ada 1, 2 per 4. Kita sama jumlahkan dengan 2, 1 per 6 sama dengan. Nah, kita gabungkan bilangan bulat. Yang dimaksud bilangan bulat adalah bilangan depannya ini. Nah 1, 2 ini disebut bilangan bulat. Kita pisahkan, maka buat kurung 1 ditambah atau dijumlahkan dengan 2. Kemudian tanda plus. Dalam kurung lagi kita pisahkan bilangan pecahannya. Ada 2 per 4. Kita jumlahkan dengan 1 per 6. Kemudian 1 ditambah 2
itu adalah 3. Kemudian kita jumlahkan 2/4 dijumlahkan dengan 1/6. Buat kurung kita cari persamaan penyebut. 6 dan 4 penyebutnya yang sama adalah atau sama-sama bisa dibagi dengan bilangan berapa yang bisa dibagi 4 dan 6, yaitu 12. Ya. Kemudian 12 kita bagi 4, 3. 3 kita kalikan 2, 6. 12 bagi 6, 2. 2 dikali 1, 2. Tutup kurung. Kemudian setelah itu 3 ini tetap kita tulis, kemudian plus 12, 6 ditambah 2. Ini 3 plus 6 tambah 2, 8/12. Maka hasilnya 3, 8/12. Nah, 8/12 ini bisa kita perkecil lagi. Ini 3-nya tetap. Perkecil lagi 8/12 kita bagi dengan 4. 2, 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. Maka 3, 2/3. Sama kan hasilnya seperti yang tadi, seperti cara yang sebelumnya. Nih hasilnya sama. Hasilnya ini 2/3, ini hasilnya juga 3, 2/3. Nah anak-anak, untuk contoh selanjutnya yaitu pengurangan pecahan campuran. Contohnya, di sini Ibu berikan contoh 2/5 kita kurang 1/3. Nah, untuk mengerjakan soal ini ada 2 cara. Untuk mengerjakan soal pengurangan pecahan campuran ada 2 cara. Yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Sama seperti tadi, 2 kita kalikan dengan 5. 2 kali 5, 10. Kemudian 10 ini kita jumlahkan dengan pembilang. 10 dijumlahkan dengan 2. 2 ini pembilang. Hasilnya 12. Kemudian ini 1 kali 3 itu 3. 1 kali 3, 3. 3 tambah 1, 4. Kemudian ini hasilnya 4. 4 ini didapat dari 1 kali 3 itu 3. 3 ditambah dengan pembilang 1. Ini kita coret saja supaya anak-anak tidak bingung. Ini pembilang. Hasilnya 4. Maka di sini tadi 12 per penyebutnya sama saja 5. Kemudian kita kurang dengan 4/3. Maka setelah itu kita cari bilangan yang bisa dibagi 3 dan 5. 10 bisa dibagi 5 tapi 10 tidak bisa dibagi 3. 12 bisa dibagi 3 tapi tidak bisa dibagi 5. Kalau 15 bisa dibagi 5 dan juga bisa bagi 3. Berarti bilangan penyebut yang sama yaitu 15. Nah, 15 ini kita bagi dengan 5. 15 bagi 5 itu 3. 3 dikali 12 itu 36. 15 kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3 itu 5. 5 kali 4 itu 20. Maka 36 dikurang 20/15. 36 dikurang 20, 16/15. Kita perkecil lagi, 16 dibagi 15 itu 1. Sisanya ada 1/15. Nah, ini hasilnya. Cara yang kedua yaitu dengan memisahkan bagian bilangan bulat
dan bilangan pecahan dari pecahan campuran. Sama seperti tadi, kita contohnya sama saja. 2/5 kita kurang dengan 1/3. Kita pisahkan bilangan bulatnya. 2 dikurang 1. Ini tetap tanda plus ya, tengah-tengah sini tetap tanda plus. Karena nanti untuk menggabungkan bilangan bulat ini dengan bilangan pecahannya. Kemudian kita buat kurung lagi. Kita pisahkan bilangan pecahannya 2/5 dan kita kurang 1/3. 2 dikurang 1 itu 1. Kemudian ini tanda plus. 2/5 dikurang 1/3. Kita cari penyebut yang sama. Yang sama-sama bisa dibagi 5 dan 3, yaitu 15. 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 2, 6. 15 bagi 3 itu 5. 5 kali 1, 5. Maka ini tetap 1 plus, kemudian di sini 6 dikurang 5/15 sama dengan 1 plus 1/15. Hasilnya kita gabungkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan 1/15. Hasilnya sama. Mau pakai cara yang pertama atau yang kedua hasilnya sama saja, terserah anak-anak mau pakai cara yang mana. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Yang pertama di sini ada penjumlahan. Untuk menghitungnya yaitu dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya dan memisahkan dengan bilangan pecahannya. Jadi seperti ini. Ini kan bilangan bulat atau disebut bilangan asli. Nah, ini kita pisahkan. Maka 2 kita jumlahkan dengan 4. Kemudian tanda plus kita pisahkan bilangan pecahannya menjadi sendiri di sini 3/6. Maka di sini 2 tambah 4 6, kita jumlahkan dengan 3/6. Jadi sini 6 3/6. Nah, anak-anak, 3/6 ini bisa kita perkecil. Dibagi 3, di sini 6-nya tetap. Kemudian 3/6 kita sama-sama bagi 3. Sama dengan itu 1/2. Jadi 6 1/2. Kita perkecil. Selanjutnya itu ada pengurangan. Pengurangan nanti ada 2 cara. Di sini yang pertama, jika bilangan pecahan atau bilangan pecahan campuran dikurang bilangan asli. Yang pertama ini contohnya, Ibu berikan contoh. Di sini ada pecahan campurannya 4 1/5 dikurang 3. Maka sama, kita pisahkan bilangan asli, kita bilangan bulat kita kurangkan dengan bilangan asli. Kita buat kurung 4 dikurang 3. Kemudian kita pisahkan, tandanya tetap plus. Kita pisahkan dengan bilangan pecahannya 5. Maka 4 kurang 3 1 plus 1/5. Maka hasilnya 1/5. Yang kedua, jika bilangan asli ada di depan dan dikurang dengan bilangan pecahan. Bilangan asli dikurang pecahan campuran. Di sini Ibu berikan contoh. Bilangan aslinya 4, kita kurangkan dengan bilangan pecahan campurannya ada 2, 1/2. Maka di sini, di sini 4, kita buat di sini tulisnya 3, kita kurangin 1. Nanti 4 ini kita buat menjadi 1 dari 4, jadi 4 kita kurang 1.
kita kurang 1 kan. Nah, 1 ini nanti kita buat dalam bentuk pecahan biasa. Menjadi ini 3 kita kurang 2. 2 ini didapat dari ini. Ini ya. 2 didapat dari ini. 3 ini 4 dikurang 1. Ini didapat dari 4 dikurang 1. Kemudian plus. Di sini tadi kan 4 dikurang 1. Nah, satunya kita pindah di sini. Karena di sini pecahannya 1/2, maka kita buat di sini menjadi 2/2. Nah, 2/2 itu sama dengan 1. 2 bagi 2 itu kan 1, sama saja. Di sini 3 dikurang 2 itu 1, kemudian plus di sini 2/2 dikurang 1. 1 plus 2 dikurang 1, 1/2. Maka hasilnya 1/2. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai contoh. Ada pecahan campuran. Di sini ada bilangan asli dan juga di sini ada pecahan campuran. Pertama, kita ubah dulu bilangan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya sama, 2 kita kali dengan 3, kita kalikan. 2 kali 3 itu 6. Kemudian 6 ini kita jumlahkan dengan pembilang. Dijumlah dengan 1 sama dengan 7. Maka di sini kita tulis 7 per penyebutnya sama 3. Kita kurang dengan 2. 2 ini, bilangan asli ini, walaupun bentuknya bulat, maksudnya bilangan bulat, di sini bisa kita ubah menjadi 2/1. 2 ini sama saja dengan 2/1. Misalnya ada lagi bilangan 3 atau di sini ada 1/3, 1/3, kemudian plus 4. Ini sama saja 1/3 ditambah 4/1 gitu. Sama saja. Kemudian di sini kita ubah juga ini. 1 kita kalikan dengan 2. Maka 2 ditambah atau dijumlahkan dengan pembilang 1. Maka hasilnya 3. 3 kita tulis, kemudian 2. 2 ini dari sini, penyebutnya sama. Sama dengan kita cari penyebut yang sama atau penyebut yang bisa dibagi dengan 3, 1, dan 2. Kita coba 6. 6 bisa bagi 3, bisa bagi 1, juga bisa bagi 2. Berarti kita samakan 6. 6. 6. Kita coba 6 bagi 3, 2. 2 kali 7, 14. 6 bagi 1, 1. 1 kali 2, 12. 6 kali 2 maksudnya. 6 kali 2 itu 12. 6 bagi 1 kan 6. 6 kali 2, 12. 6 dibagi 2 itu 3. 3 kali 3, 9. Kemudian 14 ini sama saja. 14 dikurang 12 ditambah 9. 14 kurang 12, 2. 2 tambah 9, 11/6. 11 bagi 6, 1. Sisanya 5/6. Ini hasilnya. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini Ibu mempunyai contoh soal cerita atau dalam bentuk soal cerita. Di sini bunyinya, Tio mempunyai pakan ayam sebanyak 2 jenis pakan. Pakan jenis A mempunyai berat 1/3 kg. Pakan jenis B dengan berat 1/5 kg. Pertanyaannya, berapa berat seluruh pakan ayam milik Tio? Maka cara mengerjakannya kita turunkan dulu pecahannya. Pertama 2, 1/3. Kemudian ini untuk mengetahui berat seluruh pakan ayam milik Tio, maka kita jumlahkan. Kita jumlahkan dengan pakan B. Pakan A kita jumlahkan dengan pakan B, yaitu 1/5.
Nah, di sini Ibu menggunakan cara yang kedua, yaitu kita pisahkan bilangan bulatnya dengan bilangan pecahannya. Maka 2 kita jumlahkan dengan 1. Kemudian kita pisahkan 1/3 dijumlah 1/5. 2 ditambah dengan 1 itu 3. Kita jumlahkan 1/3 dengan 1/5, kita cari penyebut yang sama yang bisa membagi 3 dan 5. Yaitu di sini ada 15. 15 ini bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi 5. 15 bagi 3, 5. 5 kali 1, 5. 15 bagi 5, 3. 3 kali 1, 3. Sini 3 turunkan, plus 5 ditambah dijumlahkan dengan 3/15. Maka 3 kita turunkan plus 8/15. Maka di sini hasilnya 3/8/15. Nah, ini hasilnya. Jadi berat seluruh pakan ayam milik Tio yaitu sebanyak 38/15.